Ayat hari ini adalah Markus 8, ayat 31 sampai 34. Mari kita baca bersama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Firman yang akan kita renungkan bersama hari ini memiliki konteks yang berlanjut dari nas khotbah hari Minggu. Pada zaman Yesus, banyak orang melihatnya sebagai salah satu nabi, seorang nabi dengan kemampuan yang luar biasa. Akan tetapi ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Para murid yang diwakili oleh Petrus memberikan pengakuan iman yang luar biasa. "Engkau adalah Mesias." Namun, meskipun para murid telah memberikan pengakuan iman yang luar biasa tentang Yesus, mereka sama sekali belum mengenal Yesus sepenuhnya. Setelah mendengar pengakuan Petrus, Yesus mulai membicarakan sebuah fakta baru. Itulah permulaan dari nas kita hari ini. Yesus berbicara tentang apa yang akan terjadi ketika ia naik ke Yerusalem, dan dengan cara apa Allah akan menggenapi kehendak dan rencananya melalui Yesus. Mari kita baca bersama ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Amin. Di sini, anak manusia adalah sebutan yang sering digunakan Yesus untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Melalui firman ini, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa dirinya adalah Kristus. Dalam bahasa Ibrani disebut Mesias, yaitu Raja Sejati dan Juru Selamat. Akan tetapi, Yesus mengatakan bahwa dia bukan sekadar Mesias, melainkan akan menggenapi misi Mesias, misi sebagai Juru Selamat yang diberikan Allah, dengan menanggung banyak penderitaan, dibunuh, dan bangkit setelah 3 hari. Perkataan Yesus ini sangat mengejutkan bagi para murid. Sebab, pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi, termasuk para murid, berada dalam penindasan Romawi dan sedang dengan sungguh-sungguh menantikan Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Mesias, Juru Selamat sejati yang telah dijanjikan dan dinubuatkan Allah melalui para nabi dalam Perjanjian Lama. Namun, pada masa itu, tidak ada seorang pun di antara orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa Mesias yang akan datang sebagai Juru Selamat harus menderita dan mati. Tidak ada orang Yahudi yang berpikir seperti itu. Mereka menantikan seorang Mesias yang akan menghancurkan Roma dengan kuasa yang luar biasa dan dahsyat dan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Because Mesias yang menderita. Yang datang li soinge enjihim sheni. Oleh karena itu, perkataan Yesus ini, perkataan bahwa ia akan menderita banyak dari para ahli Taurat dan imam-imam kepala dan mati di kayu salib, menjadi batu sandungan bagi para murid. Mereka bisa percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi mereka tidak bisa menerima Mesias yang menderita. Demikianlah, para murid sudah tersandung oleh perkataan pertama Yesus. Karena itu, mereka juga sama sekali tidak mengerti perkataan Yesus selanjutnya. "Aku akan bangkit setelah 3 hari." Bagaimana reaksi para murid terhadap perkataan Yesus tentang kematian dan kebangkitannya ini? Mari kita baca bersama ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Amin. Petrus, yang terkejut dengan perkataan Yesus, menariknya ke samping dan menegurnya. Di sini, kata menegur adalah terjemahan yang sangat halus. Kata Yunani yang digunakan di sini, epitimao, arti aslinya adalah memarahi. Dengan kata lain, Petrus menarik Yesus ke samping dan memarahinya, dengan berkata, "Tuhan, jangan begitu. Hal itu tidak boleh terjadi." Seorang murid adalah orang yang hidup dengan menaati kehendak dan pikiran Yesus sepenuhnya. Seorang murid adalah orang yang harus mengikuti jalan Yesus dengan menaati kehendak dan pikirannya sepenuhnya. Namun, murid seperti itu, karena berbeda dengan pikiran dan rencananya sendiri, justru menarik Yesus dan memarahinya dengan berkata, "Itu tidak benar." Sikap Petrus ini sangat berkesan. Karena sebenarnya di dalam diri kita pun ada sisi yang serupa. Seorang murid Yesus adalah orang yang harus mengutamakan kehendak dan pikiran Yesus secara mutlak di atas kehendak dan pikirannya sendiri. Terkadang,
Meskipun saya tidak sepenuhnya mengerti, seorang murid Yesus adalah orang yang memandang Yesus dengan penuh kepercayaan dan mengikuti jalan Tuhan, karena itulah jalan yang Yesus tempuh. Namun, jika kita merenungkan iman dan hidup kita dengan jujur, bukankah kita hanya mengikuti Yesus sampai pada tingkat yang dapat ditanggung oleh hati dan pikiran kita? Bukankah kita sedang mencoba menyesuaikan Yesus dengan diri kita, alih-alih menyesuaikan diri kita dengan kebesaran Yesus? Kita harus merenungkan, bukankah kita hanya mengikuti Yesus dalam hidup kita sebatas tingkat pikiran dan hati kita yang sempit, alih-alih mengikuti Tuhan dalam petualangan iman, meskipun tidak mengerti segalanya? Ketika melampaui hati, perasaan, standar, dan pikiran saya, bukankah kita berhenti seperti Petrus dan memarahi Yesus dengan berkata, "Tuhan, ini tidak benar. Semua orang hidup seperti ini." Kita harus merenungkan, apakah kita memiliki kelemahan kehilangan identitas sebagai murid pada saat-saat yang menentukan dan penting? Bagaimana Yesus menanggapi sikap Petrus ini? Mari kita baca bersama ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Yesus memandang para muridnya dan menegur mereka. Alasannya adalah karena bukan hanya Petrus, tetapi juga murid-murid lainnya memiliki pemikiran yang sama. Karena itu, Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Iblis adalah makhluk yang berusaha menghalangi dan meruntuhkan kehendak serta rencana Allah. Saat ini, Petrus yang sedang menghalangi jalan Yesus, yaitu karya keselamatan Allah, sedang memainkan peran iblis. Perkataan Yesus kepada Petrus, "Enyahlah ke belakangku," berarti kembalilah ke posisimu sebagai murid, ke sikap yang sepantasnya bagi seorang murid. Dan dia berkata, "Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sebenarnya, Petrus tidak melakukan hal ini dengan niat jahat. Petrus menghalangi jalan Yesus bukan karena niat jahat, melainkan karena pemikiran dan penilaiannya yang manusiawi. Namun, seorang murid Yesus bukanlah orang yang berjalan di jalan iman dengan berpegang pada penilaian dan akal sehatnya yang manusiawi. Lebih dari apapun, ia adalah orang yang mengikuti jalan pikiran Yesus, hati Yesus, penilaian Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan? Ketika pekerjaan Allah, yaitu hati dan kehendak Allah, diutamakan di atas pekerjaan manusia, yaitu pemikiran dan penilaian manusiawi saya, barulah kita dapat benar-benar berjalan di jalan kemuridan di tempat kita hidup. Dan sebagai kesimpulan dari semua firman yang telah kita renungkan sejauh ini, Yesus menyampaikan perkataan dalam ayat 34 kepada para muridnya. Mari kita baca bersama ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri, seperti yang telah kita bahas, berarti Yesus lebih utama daripada saya. Mengutamakan hati dan kehendak Yesus di atas pemikiran dan kehendak manusiawi saya, di atas perasaan dan keinginan saya, inilah menyangkal diri. Dan menaati hati serta kehendak Yesus, inilah arti dari menyangkal diri. Menyangkal diri ini seringkali sangat sulit bagi kita yang percaya dan mengikut Yesus. Karena di dalam diri kita masih tersisa manusia lama, dan kita berjalan di jalan ini sambil berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Oleh karena itu menyangkal diri, yaitu tidak mengikuti manusia lama dan ego saya, yang sering kali muncul tiba-tiba, melainkan mengutamakan dan mengikuti hati serta kehendak Yesus, sama sekali tidak mudah. Semua orang Kristen yang ingin berjalan di jalan iman dengan sungguh-sungguh mengetahui kesulitan ini. Namun, yang kita alami adalah, meskipun ketaatan terkadang sangat sulit, jika kita mengikuti jalan Yesus dengan iman melalui ketaatan, kita akan menemukan bahwa jalan Allah, jalan mengikuti hati dan kehendak Yesus, adalah jalan yang terbaik dan paling diberkati. Jalan seorang murid terkadang terasa merugikan, terasa berat dan sulit, dan seolah-olah saya harus menanggung banyak ketidaknyamanan. Tetapi jika kita mengikuti jalan Tuhan dengan iman, Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, akan membuat kita mengalami bahwa jalan seorang murid adalah jalan yang paling diberkati dan terbaik. Kemudian Yesus melanjutkan dengan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Memikul salib sendiri dan mengikut Yesus berarti bahwa di dalam jalan iman mengikut Tuhan ini, ada bagian penderitaan yang harus ditanggung oleh kita masing-masing.
Salib ini, salibku, tidak merujuk pada penderitaan yang kita alami karena kesalahan kita. Ini tidak merujuk pada penderitaan yang kita alami karena dosa atau kesalahan kita. Perkataan salibnya sendiri ini merujuk pada penderitaan yang kita alami karena kita berusaha untuk hidup mengikuti Yesus dengan hati Yesus. Ketidaknyamanan dan kerugian yang kita alami karena percaya kepada Yesus. Kesabaran dan pengampunan, kasih dan pengorbanan yang harus kita tanggung karena percaya kepada Yesus, semua ini adalah salib kita sendiri. Jika semua jemaat yang ada di sini sekarang sedang mengikut Tuhan dengan iman, Anda semua pasti tahu apa salib yang Tuhan percayakan kepada Anda. Salib saya mungkin ada di rumah, di tempat kerja, atau di gereja. Di tempat-tempat kehidupan itu, Tuhan telah mempercayakan kepada kita salib kita masing-masing yang harus kita pikul. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita alami dalam hidup, memikul salib kita dan mengikut Tuhan itu sungguh tidak mudah. Seringkali terasa berat. Sebenarnya ada saat-saat ketika kita berpikir, mengapa hanya saya yang harus berkorban seperti ini? Mengapa hanya saya yang harus bersabar? Mengapa saya harus hidup seperti orang bodoh begini? Namun saudara-saudari sekalian, saya ingin kita semua mengingat ini. Jika saya sedang memikul salib ini dengan iman, sambil menyadari bahwa ini adalah salib saya, dan mengikut Tuhan, maka kita sekarang sedang berjalan di jalan yang sempit, jalan kehidupan, dengan cara yang paling jelas dan tak tergoyahkan. Dan saudara-saudari sekalian, ketika salib yang sedang saya pikul terasa berat, saya harap Anda akan mengingat hal ini, bahwa jalan salib yang sedang kita tempuh bersama Tuhan ini, pada akhirnya adalah jalan kemenangan atas dosa dan maut. Ingatlah selalu bahwa jalan salib yang sedang Anda pikul saat ini, pada akhirnya adalah jalan kemenangan atas dosa dan maut. Dalam perjalanan menapaki jalan salib ini, Allah akan semakin membentuk kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Jadi saudara-saudari sekalian, ada salib yang dipercayakan kepada saya hari ini. Salib kita masing-masing yang diberikan kepada kita, bukan? Kiranya saya dan Anda sekalian, semua jemaat Tuhan, dapat menjalani hidup hari ini dengan memikul salib yang dipercayakan kepada kita, dengan sukacita bersama Tuhan. Dan sebagai murid Yesus Kristus yang menyangkal diri, hidup menurut hati dan kehendak Tuhan di setiap saat. Saya memberkati kita semua dalam nama Yesus Kristus.